Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Maudia Aziza Masis, Nur Hamidah Pancamurti, Nur Salma, Rotua Samuelita Putri, dan Zakia Aisyah ingin menyampaikan materi presentasi kami sebagai bentuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi politik yang menganalisis kasus kelangkaan minyak goreng. Latar belakang kasus, yaitu minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Kementerian Perdagangan atau Kemendak mengatakan bahwa situasi minyak goreng saat ini adalah langka sehingga mengakibatkan harganya melonjak tinggi. Penyebab terjadinya kelangkaan ini yaitu adanya kenaikan permintaan, demand, dan penurunan penawaran yaitu supply. Kedua, naiknya harga minyak nabati, CPO, crude palm oil, merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminta oleh masyarakat dunia. CPO di pasar sedang mengalami kenaikan harga dari 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Akibatnya produsen minyak goreng lebih memilih menjualnya ke luar negeri karena akan mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan menjualnya di dalam negeri, sehingga mengakibatkan kelebihan ekspor di dalam negeri. Ketiga, pemerintah melaksanakan kebijakan program B30, yaitu program pemerintah untuk mewajibkan percampuran 30 diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Keempat, terhambatnya proses distribusi dan logistik, sedikitnya produsen minyak goreng yang hanya terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, tetapi mengharuskan terdistribusinya ke seluruh wilayah di Indonesia, serta kaitannya dengan kenaikan harga logistik seperti kontainer dan perkapalan. Kelima, pandemi COVID-19 yang masih berlanjut mengakibatkan perekonomian di Indonesia masih belum stabil, sehingga harga minyak yang naik saat ini membuat masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena menurunnya panen sawit pada semester kedua ini mengakibatkan suplai CPO menjadi terbatas dan menyebabkan gangguan pada rantai distribusi atau supply chain di industri minyak goreng. Ketujuh, terdapatnya oknum yang tidak bertanggung jawab seperti didapati para penimbun minyak goreng dalam jumlah yang banyak yang memang sengaja tidak didistribusikan ke pasaran. Rumusan permasalahan dari kasus yang akan kami ambil yaitu pertama, apa inti masalah dari kelangkaan minyak goreng, kedua, bagaimana peran para aktor dalam kasus kelangkaan minyak goreng, ketiga, bagaimana manajemen rantai pasok dalam kelangkaan minyak goreng ini, keempat, apa dampak dari kelangkaan minyak goreng, kelima, bagaimana solusi dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng. Kemudian, inti kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Minyak goreng sangat diperlukan dalam kebutuhan pokok sehari-hari, terutama untuk memasak. Manusia membutuhkan asupan makanan untuk menjaga energi dalam tubuh, oleh karena itu minyak goreng sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Kasus kelangkaan minyak goreng ini salah satunya disebabkan oleh peningkatnya harga CPO di pasar internasional. Hal ini tentu membuat para produsen kelapa sawit memilih untuk menjualnya ke luar negeri agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh besar karena produksi dalam negeri menjadi berkurang karena tidak ada pasokan, sehingga berakibat pada penurunan produksi dan mengakibatkan kelangkaan, sehingga membuat harga minyak melonjak tinggi. Pada Januari 2022, harga rata-rata CPO dunia mencapai Rp13.000 per kilogram. Harga tersebut naik sekitar 77% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga CPO berada di level 2010 US dollar per ton pada Maret 2022. Harga tersebut melonjak 10,41% dari harga sebelumnya, yaitu 1.825 US dollar per ton. Berdasarkan data Pusat Statistik, harga minyak goreng pada Desember 2021 naik 34% dibandingkan Desember 2020 dengan harga eceran yaitu 15.792 per liter menjadi 21.125 per liter. Kemudian ketidakjelasannya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng. Selanjutnya ada peran aktor dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Yang pertama adalah pemerintah. Perannya itu menaikkan pajak ekspor minyak goreng, membatasi jumlah ekspor minyak goreng, melakukan operasi pasar, membatasi pembelian masyarakat terhadap minyak goreng, dan terakhir memberikan subsidi untuk minyak goreng. Selanjutnya ada Kementerian Perdagangan, yaitu perannya memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, menyiapkan regulasi serta mekanismenya, menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET. Yang ketiga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, perannya memperhatikan distribusi minyak goreng di pasaran, menindak pelaku produsen atau penimbun minyak di pasar. Yang keempat, ada produsen minyak goreng memproduksi minyak goreng serta mengirim ke berbagai daerah. Yang kelima, ada Kapolri, perannya mengawasi ketersediaan dan distribusi minyak goreng di lapangan berjalan dengan baik. Yang keenam, ada mafia minyak, perannya mempermainkan pendistribusian minyak di pasaran, melakukan penimbunan minyak goreng. Selanjutnya.
Ada rantai pasok minyak goreng yang pertama ada perkebunan sawit sebagai negara penghasil sawit terbesar di dunia dengan 55,8% dikuasai oleh swasta dengan luas 8,42 juta hektar. Selanjutnya dikirim ke pengolahan tandan buah sawit. Data yang diperoleh ada 874 perusahaan pengolahan sawit dengan 1093 pabrik dan 178 kelompok koperasi dengan total produksi sebanyak 46,89 juta ton CPO pada tahun 2021. Kemudian dibagi menjadi PKO dan CPO. CPO dibagi menjadi minyak goreng dan lainnya. Dari pengolahan tandan buah sawit dikirim ke kilang CPO. Data yang diperoleh saat kilang CPO ada sebanyak 85 kilang dengan jumlah perusahaan sebanyak 57 dengan jumlah koperasi hanya sebanyak 25 serta ada 74 pabrik minyak goreng dan sekitar 60% berada di Pulau Jawa. Kemudian ada terjadinya dugaan kartel di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU menyimpulkan bahwa terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor minyak goreng karena hampir sebagian besar pasar minyak goreng concentration nation 4 perusahaan terbesar dikuasai oleh 4 produsen. Selain itu tercatat 8 produsen menguasai hampir 70% pasar pasar minyak goreng nasional. Selanjutnya kita akan membahas dampak dari kasus ini. Pertama, naiknya harga eceran minyak goreng di pasar membuat beberapa barang ikut terdampak dengan menaikkan harga jualnya, seperti di sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak. Yang kedua adalah panic buying. Yang ketiga, menimbulkan demo di beberapa tempat. Dan yang terakhir adalah mendorong adanya inflasi secara umum. Selanjutnya kita akan membahas solusi yang dijalankan pemerintah, yaitu pertama, pemerintah menentukan HET atau harga eceran tertinggi kemasan minyak premium 14.000 per liter sejak 2 Februari 2022. Menindak oknum penimbun minyak goreng. Selanjutnya, pemerintah memberikan subsidi untuk menangani kenaikan harga minyak. Selanjutnya, pemerintah menetapkan kebijakan DMO atau Domestic Market Obligation produk minyak goreng menjadi 30% dari sebelumnya 20%. Menaikkan pajak ekspor minyak 1.100 menjadi 1.340. Melakukan operasi pasar dengan melacak produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Dan yang terakhir, menetapkan kebijakan bagi masyarakat yakni hanya bisa membeli satu kemasan minyak goreng. Teori yang kami pakai dalam menangani kasus ini adalah supply, demand, dan sosialisme sebagai teori pelengkap. Sosialisme di sini sebagai pemerintah harus bisa memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Alasan kami memilih teori ini adalah karena supply dan demand sangat menjadi pengaruh dalam proses pasar yang berjalan. Dalam hukum penawaran atau supply, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu berbanding lurus dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Dalam hukum permintaan atau demand mengatakan bahwa jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. Praktik teori sosialisme adalah bahwasannya terdapat peran pemerintah dalam menyelesaikan suatu permasalahan sehingga masyarakat bisa tetap sejahtera dan tidak ada ketimpangan sosial yang terjadi. Di sini pemerintah menjadi penengah antara pasar dan masyarakat. Sosialisme adalah sebuah paham yang mengutamakan kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan. Hubungan teori dengan kasus kelangkaan minyak goreng ini adalah, teori ini memiliki hubungan dalam kasus ini karena kasus kelangkaan minyak goreng dipengaruhi dengan harga bahan baku yang naik. Otomatis karena ada biaya produksi yang bertambah sehingga mempengaruhi harga suatu barang. Dan kaitan dengan teori ini dengan hukum permintaan adalah hubungan antara jumlah barang yang ingin dibeli konsumen dan harga barang tersebut. Jika barangnya memiliki harga yang mahal, tentu kemampuan beli masyarakat akan berkurang. Hal ini akan membuat masyarakat keberatan untuk membeli minyak goreng. Sementara minyak goreng merupakan barang pokok kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Sehingga jika barang ini menjadi mahal, maka akan timbul ketidakstabilan ekonomi. Dari tindakan yang diambil oleh pemerintah, itu mencerminkan bahwa pemerintah mengambil peran untuk mengintervensi pasar agar harga bisa tetap stabil. Sehingga masyarakat tetap bisa membelinya dan kesejahteraan masyarakat bisa tetap diutamakan.
Baik, selanjutnya dari teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, teori tersebut juga memiliki kelemahan, yaitu idealnya di pasar akan mencapai titik equilibrium yang di mana supply setara dengan demand. Tidak ada supply yang berlebih atau berkurang pada titik harga yang ditentukan, namun jika supply dan demand tidak mencapai titik equilibrium, maka pada titik ini kegunaan konsumen dan keuntungan produsen tidak pada titik maksimalnya. Pemerintah di sini menjadi ikut campur dalam proses pasar dalam menentukan harga eceran minyak, dan karena ini membuat proses pasar tidak berjalan dengan semestinya, karena produsen harus terpaksa menekan harga untuk produksi. Selanjutnya. Dan dari materi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kasus kelangkaan minyak goreng ini adalah pemerintah sudah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kebijakan serta solusi dalam rangka mendekapi suatu masalah yang timbul, yaitu kasus kelangkaan minyak goreng. Berbagai hal sudah dicoba untuk dilakukan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya masih belum bisa efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini. Justru ada saat di mana pemerintah berusaha ikut campur dalam proses pasar, namun menimbulkan masalah baru. Misalnya pemerintah memutuskan bahwa harga eceran tertinggi mencapai 14.000, namun produsen minyak tidak bisa menyanggupi jika harus dipaksakan untuk menjual dalam harga tersebut. Sehingga yang terjadi adalah minyak menjadi hilang dalam peredaran pasar. Lalu akhirnya pemerintah mencabut harga eceran tertinggi, dan yang terjadi dalam pasar adalah jumlah minyak di pasaran menjadi banyak, tapi ada masalah dalam kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga kesimpulannya adalah jika harga murah tetapi minyak tidak ada, proses pasar tidak terjadi karena tidak ada barang. Dan jika harga mahal, maka minyak tersedia di pasaran, namun daya beli masyarakat yang kurang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan solusi lagi, yaitu dengan memberikan bantuan subsidi kepada masyarakat. Bantuan ini pemerintah ambil dana yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit atau BPD PKS. Yang terakhir, kita membahas tentang saran yang bisa diberikan. Yang pertama ialah pemerintah harus memastikan proses peredaran minyak di pasaran berjalan dengan baik serta transparan agar menimbulkan saling kepercayaan. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini harus bisa mampu menguasai jalur distribusi untuk memastikan dalam kebijakan yang dibuat dapat berjalan efektif sesuai dengan yang dibutuhkan agar bisa menyelesaikan permasalahan. Karena jika pemerintah tidak menguasai pendistribusiannya, maka akan ada kemungkinan penyimpangan dapat terjadi seperti penimbunan, penyeludupan, dan lain-lain. Yang ketiga, pemerintah harus menindak tegas kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan. Yang keempat, masyarakat harus bisa menerima bahwa semakin lama maka barang kebutuhan akan selalu meningkat, bisa memanfaatkan subsidi yang diberikan dengan baik dan semestinya. Yang kelima, bagi produsen harus bisa memiliki rasa nasionalisme, kesadaran serta tidak egois agar bisa lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu, sehingga dalam proses produksi tidak akan mengalami kekurangan dan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.